Oke, setelah tadi kita tahu cara kerja dari sensor PIR, maka yang paling ditanya-tanyakan adalah skematiknya. Sebetulnya skematiknya mudah ya. Saya hanya memanfaatkan switching dari MOSFET. Kenapa saya pakai MOSFET? Satu, karena dia mampu meloloskan arus dalam proses switching itu sampai 110 ampere ya. Di sini saya pakai ERF 3205 karena e-drainnya yang mampu dilewatkan sampai 110, sedangkan tegangan yang mampu di switch sampai 55 volt. Karena tegangan pada motor itu 12 volt dan arusnya itu 2 ampere. Cuman karena dia induktif, maka kan saya perlu jaga-jaga menggunakan ERF 3205. Berapa sih harganya? Kalau ampernya sampai segitu, harganya saya jawab tidak sampai di bawah 5.000. Jadi kontrol ini sangat murah sekali ya. Kalau di total-totalnya Anda mampu memperkirakan sendiri harganya berapa. Yang pertama, kita harus pasang 7805 sebagai catu daya dari sensor PIR. 7805 itu seperti ini. Ada input, ada ground, ada output. Inputan 12 volt, keluar akan 5 volt. Keluaran 5 volt ini akan mensuplai pasif infrared sensor ya. Kemudian yang groundnya tetap kena ground juga, kaki tengah 785 ini ground, kena groundnya PIR, kemudian kena source-nya dari 3205 ERF 3205 ya. Kemudian keluarannya sensor PIR itu akan masuk ke gate-nya ERF 3205. Sebelum itu kita pasang resistor 100 kilo ohm yaitu R gate source ya, namanya RGS gate source. Kemudian di drain-nya itu, drain dari ERF 3205 itu kita hubungkan dengan sebuah dioda ya. Sebuah dioda seperti ini. Diodanya saya pakai 1N4002. Kemudian ini dihubungkan ke motor, keluarannya ada di sini ya, di dua ini motor ini. Nah, seperti ini kalau dalam skematik. Jadi dapat 12 volt. Nah, karena ini belum ada inputan di sini kan otomatis open seperti ini ya. Jadi walaupun motor sudah dapat 12 volt, sininya belum ada groundnya kan dia tidak bisa jalan ya. Syaratnya ini harus nutup dulu. Nutup berarti di sini harus ada tegangan 3 volt. Kalau di sini ada tegangan 3 volt, maka dia akan close circuit. Setelah ini close, maka ini kan groundnya akan mengalir ke sini. Jadi motor akan bisa jalan. Rangkaiannya seperti ini, cukup sederhana. Ini tampak dari depan sini ya. Ya, tampak seperti ini. In, ground, out. Kalau ERF 3205 nya gate, drain, source gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian soldering ke PCB bolong ya. Karena saya tidak bisa ke sekolahan, maka saya pakai PCB lubang karena ya juga rangkaiannya juga sederhana. Selanjutnya kita akan mulai proses soldering ya. Komponennya cuma 4 ini. Ya, kenapa harus menggunakan Arduino ya, karena ada switching ini, tidak usah pakai relay juga ya, karena relay cetak-cetik komponennya kalau pakai relay nanti juga banyak. Nah, cuma 4 ini. Oke, kita akan mulai proses solder. Pertama kita pasang dulu IRF nya, kita solder dulu. Solder dulu IRF nya.
menurut saya belum terlalu panas ya. Nah, seperti ini sudah tersolder IRF nya. Kemudian kita solder, kita potong dulu kakinya, kita pasang 7805 di depannya, pas di depannya ya. Kita pasang di depannya persis 7805. Kita pasang resistor dulu aja. Resistor ini kena gate sama source ya, kaki 1 sama kaki 3. Jadi resistor 100K itu terkena nomor 1 sama nomor 3. Karena nomor 1 itu gate, kemudian nomor 3 adalah source. Source itu akan kena ground ya. Ini ya, kena kaki 1 dan 3 nanti. Kita tekuk ke depan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita potong. Nah, seperti ini. Resistor kena 1 dan kaki 1 sini sama kaki 3 sini ya. Gate source. Kemudian dioda arahnya gini, kita kenakan di tengahnya ya, drain. Kemudian seperti ini. Nah, ujung putih di sana, ujung putihnya, terus ujung putih di sana, terus ujung hitam di kena drainnya. Oke, kita tekuk kakinya. Nah, seperti ini. Nah, kena kaki tengah ya. Jadi kita potong. Nah, ini ya. Udah, kita pasang 7805 nya di depan. Nah, di
7805. Kakinya kita tekuk seperti ini. Groundnya dapat kaki source ya. Kita perlu tang potong untuk menekuk. Kita tekuk. Nah, ini nomor tengah adalah kaki tengah dari 785 lah ground. Ground itu dapat kaki ujung sininya MOSFET, karena yang kaki salah ding, nekuknya ke arah sana karena yang ini adalah gate ya. Ini ditekuk ke arah sebaliknya sini. Nah sini ya. Ya, tengah kan ground ya, tengah ini ground, dapat ujung sini source, yang ujung sini ya source itu ground harus dijadikan satu. Kita solder dulu. Pastikan ground itu menyatu ya, kalau enggak nanti enggak bisa bekerja. Dan ini adalah outputan 7805 nya yang keluar 5 volt. Yang ini inputannya dapat kaki dioda yang putih ini ya, ini dapat 12 volt nanti. Kita sambung dulu. Ini naik ke sini ya, kita jumper saja. Pakai ini. Nah, udah, kita rekatkan. Nah, sudah seperti ini. Dan ini yang sini adalah dapat 5 voltnya. Nah, tampak jadinya seperti ini ya. Ini dapat 12 volt ya, dapat 12 volt, kena inputan 7805 yang sini ya. Ya. Nah, terus resistor ini itu dapat gate-nya ini ya, dapat gate MOSFET jadi satu. Itu nanti juga dapat outputan dari sensor bir-nya. Kalau yang ujung sini adalah 5 voltnya. Oke, kita selanjutnya merangkai dengan sensor bir-nya. Oke, selanjutnya dibuatkan box seperti ini ya. Saya menggunakan box seperti ini. Kemudian potensionya yang tadi kita sambungkan dengan bir-nya, kita pasangkan di boxnya seperti ini ya, biar agak rapi. Nah, bir-nya kita lubangi dalam box seperti ini. Ini pelubangannya saya menggunakan solder, tapi solder yang jelek ya, sama penggaris. Jadi kita kotaki dulu. Nah, sama solder yang jelek tadi, penggarisnya ditempelkan di samping sini, kemudian ditarik solder seperti ini. Nanti jadinya akan ya agak lurus lah, tidak lurus banget tapi agak lurus. Nah, boxnya seperti ini. Kalau beli box seperti ini ya saya di MT Haryono, di Toko Maju Warna di Semarang. Ya, enggak tahu di tempat kalian ada box seperti ini atau enggak. Kalau enggak ada box ya pakai yang lain yang bisa dipakai lah. Itu aja. Nah, kemudian setelah itu kita membuat soket seperti ini. Soket 3 tujuannya untuk menyambungkan bir ini dengan kontrol yang tadi sudah kita buat tadi ya. Kontrolnya kita buat seperti ini. Ini dari soket female yang perempuan ya. Nah, 3.
Nah, ini yang saya tanda ini adalah yang positif. Yang positif itu yang ada diodanya. Nah, itu yang ada diodanya. Ini positif ya. Nah, kita tempelkan aja yang positif. Masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai kebalik positifnya ya, karena ini positif ini berhubungan sama ground ya. Positif berhubungan sama VCC, jangan sampai kebalik sama ground. Nah, ini positifnya. Oke, kita sambung saja positifnya. Kita hubungkan dengan 785 yang positif. 785 positifnya kan yang sebelah sini ya. Ini ya, kita masukkan lewat sini. Nah, kemudian bisa kita solder. Mohon maaf kamera saya jelek, makanya kalian like dan subscribe supaya dapat iklan dari YouTube. Nah, udah 5 voltnya sudah tertancap. Kemudian yang tengah adalah yang hijau. Data itu dapat resistor sama gate IRF ya. Yang tengah data, kita masukkan datanya ya. Kita masukkan sini, kita sambung dengan resistor sama ya, kita sambung sama resistornya. Iya. Ya. Nah, sudah tersambung. Oke. Sekarang tinggal ground. Groundnya dihubungkan di kaki tengah. Nih ya, ground. Kita tekuk. Kita sambungkan ke ground. Nah, ya, udah, kita cek lagi, jangan tergesa-gesa. Yang apa namanya, yang fotodioda ini adalah yang plus ya. Kabelnya kita urutkan saja, itu harus dapat VCC 5 volt atau enggak apa namanya pakai multi, tapi tutupnya sudah saya tutup, itu kita urutkan aja lah ya. Ini ya, ini plus dapat paling ujung sini 7805. Nah, ini kita jalur saja. Nah, dapat yang pinggir sudah dapat dioda ini ya, man berarti tengah data. Oke, kita buat soket dulu untuk motornya. Soket motor seperti ini ya, soket DC 12 volt. Nah, seperti ini saya tancapkan di sini. Jangan lupa kabelnya disolder dulu nih.
susah ya, minta bantuan ini aja. Nah manfaat ya berarti ya, alat buatan handmade ini. Udah oke. Kita bisa sambungkan. Yang putih ini dapat yang kecil ya, bolak-balik ya bisa, tapi semua yang saya buat kemarin yang putih saya serempakkan ya. Udah. Aduh panas. Udah. Nah. Kita tutup dengan ini bentuknya. Nih ya. Nah, ini adalah soket ke motornya ya. Kita itu biarkan dulu. Kemudian kita nyambung yang ini, yang ke motornya. Ke motor tadi kalian lihat skematiknya, yang ke motor adalah rangkaian yang dari dioda ya. Nah ini nanti rangkaian yang ini, yang ujung ini, yang katodanya itu dapat 12 volt. Dapat 12 volt. Yang bawahnya dapat apa namanya, juga ke motor, tapi yang terhubung ke ground ya nanti ya. Kalau switchnya buka dia terhubung sama ground, kalau tidak buka ya berarti belum on. Oke. Nah kita siapkan kabel, kita sambungkan, solder dulu kabelnya biar nempelnya mudah. Nah, kemudian kita pasang seperti ini. Ini boleh terbolak-balik ya sebenarnya ya, karena dia lilitan, motor itu kan lilitan. Kecuali kalau dia harus bergerak ke arah tertentu, nah itu baru, tapi ini kan tidak ada ketentuan. Oke, setelah tersambung seperti ini, kita sambungkan ke situ ya. Ini kita kasih tenol dulu. Ya, kemudian ini juga kita kasih tenol. Saya sambungan yang ke motornya yang pakai yang bawah ya. Ini kita tancapkan dulu, kita ukur koneknya sama yang mana ya. Saya kupas dulu. Nih, kemudian pakai multi. Nah, kalian dengar bunyinya ya. Nah, bunyinya kita ukur saja. Yang ini dapat yang mana? Nah, ini ya, nyambungnya sama ini. Kalau yang ini itu nyambungnya sama yang
belakang. Berarti kita sambung kabel dulu saja sudah cukup ya. Kita sambung saja langsung seperti ini. Nah, udah. Kemudian yang ini juga sama, kita sambung. Nah, selesai sampai sambung motor, dan rangkaian ini tinggal power supply-nya saja. Kabel ke sini masuk ke sini, sudah. Kemudian yang power supply kita juga ukur sambungan power supply ini ya, terhubung kemana, biar nanti kalau kita sudah tancapkan semua kok nggak hidup, berarti kan salah nyambungnya. Nah, kita groundnya dulu, sambung mana, groundnya bawah ya, terus plusnya sama ke atas. Oke, kita langsung sambung dari kabel seginian lah, kira-kira sendiri. Saya ngupasnya pakai gigi ya, karena sudah terbiasa sejak saya dulu di SMK. Gigi saya ya multifungsi berarti. Ini kita kasih tenol dulu. Udah. Nah, ini belum dikasih tenol dulu. Jadi sebelum membuat itu saran saya ya, alat-alatnya solder, tenol, belinya solder ya yang agak bagus biar mempermudah pekerjaan kita. Kalau tidak bagus sih biasanya nempleknya, merekatnya itu lama, terus membuat kita sedikit emosi, akhirnya rangkaiannya tidak jadi. Nah, sudah. Nah, ini adalah yang masuk ke rangkaian. Kita kasih tenol dulu. Ini sama, kita kasih tenol. Nah, yang putih karena plus ya, yang putih karena plus, kita sambungkan dengan ujung dioda sini ya. Kita rekatkan. Nah, kita minta bantuan jepiter ya, jepiter. Nah, jepit tenol. Nah, ini kalau alat-alatnya lengkap itu pekerjaannya mudah. Udah kelet. Nah, sip. Kemudian yang satu dapat ground ya. Groundnya dapat resistor enggak apa-apa, dapat MOSFET juga enggak apa-apa. Saya dapatkan resistornya saja ya, biar mudah. Saya solderkan ke resistornya saja. Nempel deh, ini enggak mau nempel. Kalau gitu saya solderkan di kaki source-nya saja. Ada tenol. Oke. Udah nempel ya. Aman, dah. Ya. Kemudian kita cek, jangan terburu-buru, kita cek dulu groundnya ya, terutama
karena saya kemarin pengalaman ground belum nyambung, tidak kerja. Kita cek source-nya, dapat ini ya, 785 kaki tengah kan terhubung sama ini. Udah terhubung, kemudian sama resistor. Oke, terhubung, tidak ada masalah. Kemudian ke ground sini, udah terhubung, tidak ada masalah. Kemudian 12 voltnya aman, tidak ada masalah. Ini input ke sana ya, apa namanya? Nah, berarti ini sudah selesai, tinggal dicoba. Dan selanjutnya adalah bagaimana kan pertanyaannya cara merangkainya dengan motor ya. Yang outputan tadi yang sudah kita buat, yang motor yang bawah ya, yang bawah itu tersambung ke motor ya, bolak-balik tidak apa-apa. Kemudian ini merupakan selang input, selang yang masuk ke disinfektannya. Ini saya menggunakan galon air ini ya. Ini kemudian yang hitam itu naik ke nozzle-nya. Ada 3 itu nozzle-nya ya. Dicoba. Nah, ini menggunakan motor Osel 12 volt 70 PSI cukup ya. Ini sensornya. Nah, yang atas itu dapat power supply-nya 12 volt 5 ampere. Ya, coba. Saya ada delaynya karena saya pakai mode yang pertama. Coba sensitivitasnya saya naikkan. Nih, tambahin timer, sensitivitas tambahin. Karena timernya nambah, maka durasi penyemprotannya juga nambah. Nah, sensitivitasnya saya tambahin. Ini berdasarkan timernya. Sekarang sensitivitasnya saya tambahin jadi peka ya. Dan timernya juga lama. Saya kecilkan aja. Nah, seperti itu ya. Semoga uji coba kalian sukses dan wabah ini segera berakhir. Tolong jika video ini bermanfaat, di-share, like, dan subscribe agar saya bisa membuat konten yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.